Hai sobat, kembali lagi bersama Squad Creators di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul KIDA. Film ini menceritakan tentang seorang anak miskin bernama Katir yang tinggal di pedalaman tanpa orang tua. Katir sering diejek oleh teman-temannya karena bermain dengan kambing dan tidak mampu membeli baju lebaran. Namun, siapa sangka Katir ternyata bisa berbicara dengan kambing. Dan dari sinilah keajaiban dimulai, mengubah hidupnya secara drastis. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Awal cerita film ini dimulai pada tahun 2020 di sebuah desa bernama Kamburu yang terletak di kota Madurai. Di siang hari yang terik, beberapa anak terlihat bermain dan mandi bersama seekor kambing di danau. Setelah puas bermain, mereka membicarakan tentang pakaian lebaran dan petasan yang akan mereka pakai untuk menyambut Diwali. Salah satu perayaan terbesar bagi umat Hindu. Sayangnya, Katir harus berjalan beberapa kilometer lagi untuk pulang ke rumah dari desa temannya. Ketika mendengar cerita cucunya, Celai, sang kakek, berjanji akan membelikan baju lebaran dan kembang api untuk Katir. Dulunya, Celai adalah seorang penjual kelapa di pasar. Namun karena faktor usia, kini ia hanya bisa membuat anyaman dari daun kelapa yang jatuh. Saat makan malam, Katir tidak sabar menunggu hari esok. Ia begitu gembira karena akan dibelikan baju lebaran. Tapi, Celai tahu situasi sebenarnya tidak mudah. Ia bahkan sempat menggadaikan mas kawin mendiang istrinya saat merawat orang tua Katir yang meninggal akibat kecelakaan. Usaha Celai dan masalah ekonomi Celai harus mencari uang sebesar 1 juta rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan bulan ini. Sebelum subuh, ia mendatangi sahabat muslimnya untuk meminjam uang. Sayangnya, sahabatnya pun sedang kesulitan karena belum mendapat kiriman dari anaknya yang merantau di kota. Sementara itu, di sebuah toko daging kambing, para pembeli kecewa karena pelayanan yang lambat. Anak pemilik toko, Ali, ingin ayahnya memecat pegawainya, Sami, yang sering datang terlambat karena mabuk. Istri Sami, Laksmi, pun kesal karena tabungan rumah tangga mereka habis untuk minuman. Impian Katir dan konflik sosial Katir yang ingin membeli baju lebaran semakin bersemangat. Apalagi setelah melihat temannya memakai pakaian mahal. Sayangnya, ibu dari temannya meremehkan Katir sebagai anak dari pedalaman. Celai yang mendengar ejekan itu semakin bertekad membelikan baju lebaran, meski harus memanjat gunung Himalaya untuk mendapatkannya. Dengan segala keterbatasan, Celai mendatangi toko dan menunjukkan gambar baju yang diidamkan Katir. Tapi betapa terkejutnya ia saat tahu harganya mencapai 400.000 rupiah, 5 kali lipat dari baju yang biasa ia kenakan. Sami, yang merasa harga dirinya diinjak-injak oleh Ali, akhirnya bersumpah untuk membuka toko sendiri. Ia mulai bekerja keras dan mencari kambing untuk dipotong dan dijual selama perayaan Diwali. Namun, harga kambing yang mahal membuat rencananya tidak mudah. Celai pun turut berjuang. Ia sampai harus menempuh perjalanan jauh demi membelikan baju untuk cucunya.
Tapi karena kehabisan cara dan uang, ia pun hanya bisa menunggu malam tiba sambil berharap ada keajaiban. Di tempat lain, 4 pria asing mencuri kambing-kambing milik warga. Mereka bahkan nekat mencuri dari anggota dewan. Ketika aksi mereka ketahuan, para warga langsung memburu mereka. Namun Sementara itu, sang pemilik Sami kehilangan mendengar kambing jeritan satu-satunya dan yang langsung sudah memeriksa. dibelinya. Karu, Mengetahui 5 sahabat kambingnya sejati hilang, Katir, sang pemilik meminta Celai merasa timnya bersalah untuk karena menguliti mereka memindahkan jika Karu ke tertangkap. tempat lain. Dan kini kambing itu menghilang. Katir pun Ali yang sangat mendengar terpukul Sami dan kehilangan bersedia kambing mengorbankan dengan impiannya cepat demi bersilaturahmi. menyelamatkan Karu. Baginya, Karu bukan hanya hewan peliharaan, tapi sahabat yang menemaninya sejak kecil. Tiba-tiba, di malam Diwali, Katir memanggil Karu keluar dari persembunyiannya. Ternyata, Katir sengaja menyuruh Karu bersembunyi untuk menghindari pencurian. Tanpa disangka, Katir memang bisa berbicara dengan Karu dan selama Katir ini yang mereka menyuruh Karu terhubung untuk secara bersembunyi batin. hingga situasi aman. Mina, Mereka seorang pekerja yang terkejut berhenti karena selama tidak ini kuat Katir berjalan mengerti berkilo-kilo, bahasa Karu. akhirnya mendapatkan uang tambahan dari majikannya. Selama Ia 5 membelikan tahun baju bersama, untuk Katir. dan Karu Dan saling secara terkoneksi mengejutkan, Mina ternyata adalah jelmaan sang dewi. sang Dewi. Setelah Yang datang membantu mereka semua agar bisa merayakan Diwali dengan bahagia. Sami pun diberi kesempatan untuk membuka cabang toko daging sendiri, sementara Katir akhirnya bisa memakai baju lebaran dan bermain petasan bersama teman-temannya dengan penuh kebahagiaan. Secara keseluruhan, film ini layak untuk ditonton. Pesan moralnya sederhana, namun menyentuh. Bahagia itu sederhana. Sesederhana melihat orang yang kita cintai tersenyum bahagia. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video Squad Creators cerita film berikutnya.